Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ibu pengen lanjutin tugas kemarin, yaitu membuat jurnal transaksi SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Kemarin sudah sampai tanggal 16 bulan Agustus. Maaf ya kalau suaranya agak berisik karena memang sedang gerimis. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Kemarin sudah sampai tanggal 16 bulan 8, maka sekarang tanggal 6 September. Di sini dilakukan pengeluaran untuk pembelian kendaraan operasional dengan SP2DLS yang diterima dari BUD sebesar 1,2 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN, BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Jadi untuk PPN nanti kita anggap sudah terbayarkan dan sudah di jurnal, jadi kita menjurnal saja langsung untuk kendaraan operasional. Jadi jurnalnya karena ini menggunakan SP2DLS berarti seperti kemarin, kalau SP2DLS berarti yang membayarkan adalah RK PPKD langsung. Maka kita masukkan jurnalnya, kita lihat dulu apa di sini ada akun kendaraan. Dia bahasanya alat angkutan darat bermotor, berarti di sini ya alat angkutan darat bermotor. Berarti tanggal 6 bulan 9 di sini kita menambah alat angkutan darat bermotor. Kreditnya adalah RK PPKD. Nominalnya 1,2 miliar. Nah, sekarang di jurnal pelaksanaan anggaran dicatat apa tidak? Ternyata kalau misalnya ini kan pengeluaran kas ya, pengeluaran kas walaupun bukan menggunakan kas di bendahara pengeluaran, tetapi kan kita menggunakan SP2DLS, berarti di jurnal pelaksanaan anggaran tetap dicatat. Jadi sama seperti tanggal 16 bulan 8. Dan bahasanya itu adalah belanja modal. Jadi setiap belanja yang di atas 1,5 juta itu dianggap belanja modal. Jadi belanja aset tetap itu namanya belanja modal. Jadi ini akunnya belanja modal, pengadaan alat angkutan darat bermotor. Kreditnya apa? Kreditnya tetap perubahan sal. Jadi kreditnya selalu perubahan sal. Jadi kalau debitnya belanja, kreditnya pasti perubahan sal. Jadi kalau kreditnya pendapatan, maka debitnya adalah perubahan sal, kebalikannya ya. Sudah, ini tanggal 6 bulan 9 ya. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 20 September dibuat surat ketetapan pajak daerah dengan rincian PBB 600 juta, BPHTB 300 juta, pajak penerangan jalan 450 juta. Nah, di sini kita hanya membuat surat ketetapan pajak daerah, berarti kita belum menerima nih. Jadi anggapnya kita dinas pendapatan itu ngeluarin PBB harusnya sekian, ini bukan PPB ya, ini PBB. Pajak bumi bangunan. Jadi PBB perdesaan dan perkotaan 600 juta, BPHTB 300 juta, 450 juta. Jadi kalau semuanya bayar, ya harusnya sekian. Jadi kita membuat surat ketetapan, artinya kita membuat surat tagihan. Kalau kita membuat surat ketetapan atau surat tagihan, bahasa kita tuh surat tagihan, kan tidak semua orang itu bayar. Jadi ini masih dianggap piutang, jadi belum ada yang bayar. Jadi baru berbentuk surat tagihan. Jadi ketika suatu SKPD atau suatu unit membuat surat ketetapan, itu berarti kita belum menerima atau mengeluarkan uang. Jadi kita belum menerima pendapatan. Jadi untuk tanggal 20 September ini kita buat piutang pajak daerah ya. Jadi sama seperti nama akunnya, piutang pajak daerah. Nah, kemudian kreditnya itu adalah pendapatan. Jadi kalau accrual kan memang biasanya kita mencatat tuh pendapatan walaupun belum diterima. Nah, namanya kalau di sini pendapatannya ujungnya LRA ya kan. Kalau di sini adalah pendapatan LO.
Nah, kita lihat di soal ini adalah PBB pedesaan. Berarti kita lihat PBB pedesaan yang LO. Karena kita memasukkan ke jurnal finansial. Kemudian yang di bawahnya BPHTB. BPHTB LO. Kemudian lagi pajak penerangan jalan, berarti pendapatan pajak penerangan jalan yang LO. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan angkanya berdasarkan ketetapannya. Di sini 600, 300 dan 450. 600 300 450 tadi ya. Nah, kalau sudah berarti piutang itu adalah total ketiganya ini. Berarti 1.350.000. Di jurnal pelaksanaan tidak perlu dicatat karena ini hanya berupa tagihan. Jadi kita baru menagih. Kalau baru menagih berarti tidak ada kas yang kita terima. Berarti di sini bisa kalian tulis tidak dicatat supaya mempermudah. Jadi kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini ada bendahara tanggal 5 Oktober ya, bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerima kas dari wajib pajak yang melakukan perhitungan sendiri untuk pembayaran pajak hotel. Jadi kita menerima, jadi belum ada tagihan, dia langsung mau bayar sendiri. Sini bayar pajak hotelnya 255 juta dan pajak restoran 225. Nah, ini berarti kita menerima, bendahara penerimaan kan tadi menerima kas. Berarti di sini dicatat, di jurnal finansial dicatat, di jurnal pelaksanaan anggaran juga dicatat. Kalau di jurnal di sini berarti tanggal 5 Oktober. Kita tulis tanggal 5 Oktober. Berarti kas di bendahara penerimaan bertambah, jadi di sebelah debit. Kreditnya tadi pajak restoran dan pajak hotel ya, pajak. Kalau di finansial berarti masukkan pendapatan pajak hotel yang LO. Di sini. Kemudian yang di satunya masukkan pajak restoran yang LO. Ini ya. Baru kita masukkan angkanya tadi. Di sini 255 sama 225. 255 dan 225. Jadi totalnya 480 juta. Di jurnal pelaksanaan anggaran harus dicatat karena kita menerima kas. Jadi ada penerimaan kas, berarti di sini catatannya di sini adalah perubahan sal. Perubahan sal. Kreditnya itu adalah pendapatan pajak hotel LRA dan pendapatan pajak restoran LRA. Jadi sama ada akunnya ya nih, hotel LRA sama ini ya restoran LRA. Kalau mau LRA, yang di bawahnya juga LRA. Angkanya juga sama ya. Jadi sudah, itu transaksi tanggal 5 Oktober. Kemudian kita lanjut ke transaksi 10 November. Di sini bendahara penerimaan pendapatan daerah menyetor kas 480 juta ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya. Berarti bendahara penerimaannya menyetor ke kas daerah, berarti menyetorkan ke RKPP KD. Berarti di sini hanya ada perputaran uang ya.
tanggal 10 bulan 11. 10 bulan 11 berarti di sini RK PPKD kreditnya kas di bendahara penerimaan kas di bendahara penerimaan, masukkan angkanya, berarti kan dia tadi nerima 480, jadi habis dia dapat dia langsung setor. Di jurnal pelaksanaan anggaran ini nggak perlu dicatat ya. Di jurnal pelaksanaan anggaran ini nggak perlu dicatat karena ini hanya perputaran kas dari SKPD ke PPKD. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 5 Desember, bendahara penerimaan ya menerima kas dari wajib pajak atas pajak daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Berarti yang ditetapkan sebelumnya kan ini ada suratnya. Yang diterima 1.230 dengan rincian sebagai berikut: PBB-nya 480, BPHTB-nya 300, pajak perdagangan jalan 450. Jadi kalau kita bikin surat ketetapan itu enggak semuanya orang bayar pajak. Jadi ada memang yang bandel-bandel lah untuk membayar pajak. Jadi kalau untuk jurnal pelaksanaan anggarannya ini yang dicatat. Jadi sebesar ini. Jadi kalau tanggal 5 Desember ini baru dicatat oleh jurnal pelaksanaan anggaran. Kalau tanggal 20 September tadi tidak perlu dicatat karena kita belum menerima uang. Tapi kalau tanggal 5 Desember itu sudah menerima uangnya. Jadi kalian masukkan tanggal 5 Desember. Di sini kas di bendahara penerimaan. Kreditnya bukan pendapatan karena tadi kan sudah diakui sebagai pendapatan tapi ditutup ke piutang. Jadi dianggap piutang sebesar 1.230. 1.230.000.000. Ini kemudian tanggal 5 di sini, tanggal 5 bulan 12 di sini. Nah, baru kita rincikan. Berarti di sini adalah perubahan sal kreditnya baru ini ya tadi ya. Pendapatan tapi diganti ujungnya LRA. Ini LRA. Ini semuanya LRA. Nah, angkanya ikutin yang di soal. Berapa yang kita terima? Untuk PBB-nya 480. Di sininya 300. Di sini 450. Kemudian perubahan salnya kan berarti total ya. Ketiganya ini sama ya. Yang diterima 1.230.000.000. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 12 Desember di bendahara penerimaan setor lagi ke kas daerah, berarti setor ke RK PPKD. Berarti jurnalnya sama seperti ini ya. Tanggal 12 Desember itu jurnalnya sama seperti tanggal 10 November. Jadi 12. Jadi jurnalnya sama. Nominalnya saja yang berbeda. 1.230. 1.230.000.000. Kasih tanggalnya di sini 12 bulan 12. Di sini tidak dicatat karena hanya perputaran. Kemudian lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi terakhir di sini 15 Desember, bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerima pembayaran di muka untuk pajak reklame sebesar 210 juta. Ini pajaknya belum kita tetapkan, tapi dia sudah bayar duluan. Jadi belum tahu jumlah pajak sesungguhnya, dia bayar duluan. Jadi belum ada perhitungan, dia bayar duluan. Di sini 210 juta. Maka di jurnal transaksi ini dicatat tanggal 15 Desember 15 bulan 12. Di sini kas di bendahara penerimaan. Kreditnya
Kreditnya ini adalah uang muka ya. Untuk pajak reklame berarti kita masukkan uang muka, pendapatan diterima di muka lainnya ini masuk ya. Kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Nominalnya tadi 210 juta. Nah, untuk jurnalnya di sini di jurnal pelaksanaan anggaran kita akan mencatat kalau ada penerimaan kas. Jadi di sini kita kalau di jurnal finansial itu nganggapnya itu adalah uang muka, tetapi kalau di jurnal pelaksanaan anggaran begitu terima kas itu sudah dianggap pendapatan. Jadi di sini dicatat sebagai pendapatan. Jadi langsung diakui sebagai pendapatan begitu terima uang. Di sini kita langsung tulis pendapatan pajak reklame tadi ya, reklame LRA. Nah, ada akunnya ya, ini nama akunnya nih ya, pendapatan pajak reklame LRA. Jadi nominalnya langsung 210 juta. Ya, inilah cara pengerjaan untuk unit SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Nanti Ibu akan kasih lagi soal selanjutnya, yaitu Dinas Perhubungan. Kalau sudah kita mahir nanti untuk jurnal, maka kita akan lanjut ke PPKD, kemudian kita membuat laporan konsolidasi suatu kota atau suatu daerah. Jadi gabung, jadi semua SKPD itu membuat laporan, kemudian diserahkan ke PPKD juga kan punya laporan tersendiri. Nanti gabungan antara PPKD dan SKP itu namanya laporan konsolidasi, artinya penggabungan. Jadi suatu daerah kan tadi terdiri dari satu PPKD dan beberapa unit SKPD, jadi digabungkan. Jadi untuk mengetahui laporan suatu daerah itu kita harus lihat dulu dari cabang-cabangnya. Ini kita mulai dari bawah, dari SKPD, nanti baru kita lanjut ke PPKD, baru kita lanjut ke suatu kota. Nanti Ibu kasih soal teorinya ya, karena belajar teori itu lebih mudah kalau kita sudah mengetahui prakteknya. Sekian video Ibu untuk jurnal SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.